Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmad dari PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan media pembelajaran. Apa sih kelebihan media pembelajaran itu untuk menunjang atau menjadi perantara suatu pembelajaran agar lebih menarik dan lebih efisien? Yang pertama, perlu kita ketahui sebelum kita menginjak kelebihan media, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari media pembelajaran tersebut. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Menurut bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari medium, yang berarti perantara atau gambar. Dan sedangkan menurut istilah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Jadi, dari pengertian media pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya media pembelajaran adalah salah satu alat untuk menyalurkan informasi agar dapat diterima oleh penerima informasi. Yang selanjutnya, contoh media pembelajaran. Contoh media pembelajaran itu sangat banyak sekali. Di sini saya akan mencontohkan beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama yaitu Facebook, Twitter, YouTube, smartphone, laptop, atau komputer, dan internet. Facebook itu dapat dicari mencari kasus-kasus untuk kita buatkan bahan diskusi oleh siswa-siswa. Twitter, YouTube itu juga sama. Kemudian smartphone itu digunakan untuk sebagai alat agar pembelajaran lebih menyenangkan, lebih menarik. Begitupun dengan laptop atau komputer dan internet. Itu semua itu dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran agar siswa tidak hanya menggunakan sosial media atau teknologi di jalan yang kurang bermanfaat. Maka perlu kita ketahui sebagai guru untuk menunjukkan atau untuk mengalihkan bagaimana cara menggunakan media sosial media itu agar lebih menjadi bermanfaat. Kemudian kelebihan, nah di sini titik poinnya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan media pembelajaran. Yang perlu saya bahas yaitu di sini ada 8 titik poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah penyampaian materi dapat diseragamkan, pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar, dapat dilakukan di mana saja, dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Yang terakhir, siswa menjadi lebih produktif. Maksud dari penyampaian materi dapat diseragamkan yaitu setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Kita sering menggunakan media atau metode ceramah yang mana siswa itu akan mempunyai daya serap atau daya imajinasi yang berbeda-beda. Dengan adanya media dapat diseragamkan atas jawaban-jawaban yang kita berikan kepada anak-anak. Yang kedua, pembelajaran lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna baik secara alami maupun manipulasi. Dengan media suara, gambar, gerakan, dan warna, pembelajaran akan tidak membosankan dan lebih menarik. Yang selanjutnya, proses belajar menjadi lebih interaktif.
Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajaran dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pembelajar. Namun dengan media, pembelajar dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif tetapi juga pembelajarnya. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif adalah menjadi guru dengan anak itu menjadi lebih dekat. Yang ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Perlu kita ketahui dengan metode yang lama itu seringkali guru kekurangan waktu karena terlalu banyak menyampaikan materi sehingga menguras tenaga dan waktu. Dari pagi sampai sore cuma menyampaikan materi yang mana itu pun akan membuat bosan para peserta didik. Sehingga dengan adanya media pembelajaran menjadikan lebih efisiensi waktu dan tenaga. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pembelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengar informasi verbal dari pembelajar saja, pembelajar mungkin kurang memahami pembelajaran secara baik. Untuk selanjutnya, dapat dilakukan di mana saja. Dengan media pembelajaran yang sangat banyak jenisnya, kita dapat melakukan pembelajaran itu di mana saja, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang selanjutnya, dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa, dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Apabila menggunakan media pembelajaran dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan keadaan di luar angkasa, tetapi dengan adanya media pembelajaran kita dapat menghadirkan suasana luar angkasa itu di dalam pembelajaran kita, sehingga menjadi pembelajaran itu lebih efektif dan lebih efisien. Yang selanjutnya itu siswa menjadi lebih produktif. Dengan adanya media pembelajaran itu siswa diharapkan untuk menjadi siswa yang aktif, tidak menjadi patokan sebagai pendengar atau siswa diharapkan tidak cuma mendengarkan, tetapi disuruh bagaimana siswa itu berpikir dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi pembelajar. Dengan media pembelajaran ini, siswa itu imajinasinya akan lebih berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu dengan kelebihan media pembelajaran ini sangatlah efektif apabila kita digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menjadikan pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien, sehingga dapat diterima oleh peserta didik dengan baik dan tidak membosankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.